Halo semuanya, perkenalkan nama saya Celestia Fionia dengan NIM 250907031 yang pada saat ini saya akan membahas salah satu perusahaan besar di Jepang yang melakukan pelanggaran tarif GCG. Mari simak video berikut. Bayangkan selama bertahun-tahun perusahaan ini menjadi simbol kebanggaan Jepang. Produknya hampir tersebar di seluruh dunia, investornya percaya, reputasinya kuat, bahkan namanya identik dengan inovasi teknologi. Namun ternyata di balik citra tersebut, tersimpan sebuah skandal akuntansi terbesar dalam sejarah korupsi di Jepang. Ini adalah kasus perusahaan Toshiba, di mana selama bertahun-tahun perusahaan ini memanipulasi keuntungannya demi memenuhi target. Namun kasus ini tidak hanya membahas tentang nominal, juga tentang budaya, di mana banyak karyawan takut mengungkapkan kebenaran dan takut melawan atasan. Perusahaan Toshiba didirikan pada tahun 1875. Perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan teknologi tertua dan terbesar di Jepang. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor elektronik, komputer, semikonduktor, energi, infrastruktur, dan teknologi nuklir. For your information, perusahaan ini merupakan salah satu ikon industri Jepang, pelopor inovasi tingkat tinggi, perusahaan dengan reputasi tinggi di pasar internasional. Bahkan perusahaan ini menjadi anggota kelompok perusahaan besar Jepang yang memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dari investor global. Tahun 2015, di mana tahun ini mengguncang dunia bisnis di Jepang. Hal ini juga dirasakan oleh perusahaan Toshiba, karena perusahaan ini harus bersaing secara ketat di tingkat internasional, khususnya di sektor elektronik konsumen, komputer pribadi, dan semikonduktor. Tapi perusahaan ini tetap berhasil memberikan laporan keuangan yang sangat baik kepada investor. Nah, ternyata laporan yang diberikan itu merupakan hasil manipulasi, tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pada bulan Juli 2015, dilakukan investigasi independen terhadap perusahaan Toshiba. Dan hasilnya mengungkapkan bahwa perusahaan ini memperoleh laba sebesar 191,8 miliar yen. Wow, atau setara dengan 1,2 miliar US dollar. Ini merupakan laba yang sangat besar, tapi laba tersebut bukan laba yang diperoleh sesuai realita. Kasus ini awalnya terbongkar dari rasa kecurigaan dari regulator Jepang terkait praktik akuntansi di perusahaan Toshiba. Maka dari itu langsung dibentuk Komite Investigasi Independen, di mana komite ini terdiri dari pengacara dan akuntan eksternal. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2015, hasil investigasi resmi diumumkan ke publik. Hasilnya adalah perusahaan ini ternyata sudah melakukan praktik selama bertahun-tahun memanipulasi laba keuntungannya. Ternyata pada kasus ini yang terlibat merupakan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada saat itu, investigasi independen menemukan keterlibatan manajemen tingkat atas. Siapa aja? Yang pertama, Presiden ataupun CEO Toshiba pada saat itu, yaitu Hisao Tanaka. Yang kedua, mantan CEO sekaligus wakil Toshiba saat itu, yaitu Norio Sasaki. Yang ketiga, mantan CEO Toshiba sebelumnya, yaitu Atsutoshi Nishida. Nah, selain itu, ternyata presiden divisi-divisi bisnis, manajer keuangan, karyawan bagian akuntansi juga ikut terlibat. Menjadi pertanyaan itu, kenapa sih manajemen puncak itu sampai berani melakukan manipulasi laporan keuangan? Jadi awalnya itu ternyata pada kondisi krisis global di tahun 2008. Nah, sejak saat itu perusahaan Toshiba ini terus mengalami tekanan dan penurunan. Tapi eksekutif puncak ini selalu menetapkan target. Nah, realitasnya target itu sering sekali tidak tercapai. Jadi, divisi itu memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mengakui target tidak tercapai, atau yang kedua memanipulasi angka agar terlihat tercapai. Dan para manajer itu memilih opsi yang kedua. Bagaimana sih manajemen-manajemen puncak ini melakukan manipulasi laporan keuangan? Ternyata terdapat berbagai cara. Cara yang pertama adalah menunda pengakuan kerugian. Ternyata bila suatu proyek mengalami kerugian, kerugian itu tidak langsung dicatat. Nah, pencatatan itu dilakukan di periode berikutnya. Kemudian, cara yang kedua adalah mempercepat pengakuan pendapatan, di mana pendapatan yang sebenarnya belum layak diakui dan dicatat lebih awal. Akibatnya, laba perusahaan tampak lebih besar. Cara yang ketiga adalah mengurangi beban operasional. Nah, cara yang keempat, memanipulasi pada berbagai unit bisnis. Praktik ini dapat ditemukan di unit semikonduktor, unit komputer, unit televisi, dan unit infrastruktur. Nah, maka dari itu, pelanggaran ini terjadi secara sistematis, bukan hanya dilakukan oleh satu departemen, melainkan banyak departemen. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan hal menarik. Ternyata kasus ini, akar masalahnya itu tidak hanya di bagian akuntansi, tetapi juga di budaya perusahaan. Di dalam Toshiba, terdapat budaya perusahaan yang membuat karyawan tidak dapat menentang keinginan atasan. Artinya apa? Artinya atasan itu memberi target. Bawahan tahu target itu tidak realistis, tetapi tidak berani membantah. Akhirnya yang dilakukan adalah memanipulasi angka. Budaya takut terhadap atasan inilah menjadi penyebab utama kasus ini. Dari kasus perusahaan Toshiba ini kita bisa melihat, transparansi itu dilanggar karena laporan keuangannya itu tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Investor juga menerima informasi yang menyesatkan. Accountability juga dilanggar karena manajemen gagal mempertanggungjawabkan keputusan dan pengawasan terhadap laporan keuangan.
Kemudian responsibility juga dilanggar, karena perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk menyajikan informasi yang benar kepada pemegang saham. Nah, independensi juga dilanggar, karena keputusan akuntansi ini dipengaruhi oleh tekanan dari manajemen puncak, dan fungsi pengawasan internal juga tidak independen. Nah, fairness juga dilanggar, karena investor membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Pemegang saham di sini pasti dirugikan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah perusahaan Toshiba harus kembali merevisi laporan keuangan selama beberapa tahun, kemudian nilai pasar perusahaan menurun drastis, dan perusahaan menghadapi denda dan biaya investigasi yang besar. Selain itu, CEO Hisao Tanaka juga mengundurkan diri dan 2 mantan CEO juga mengundurkan diri, serta dewan direksi mengalami perombakan yang besar-besaran. Selain itu, dampaknya juga dapat dilihat dari kepercayaan investor yang menurun, reputasi perusahaan Toshiba yang rusak secara global, kemudian hal ini juga menjadi pukulan besar terhadap citra tata kelola perusahaan di Jepang, dan menimbulkan keraguan terhadap sistem pengawasan perusahaan besar di Jepang. Dari kasus Toshiba ini kita bisa belajar bahwa pelanggaran itu bisa saja tidak berawal dari niat jahat ataupun keuntungan semata, melainkan dari budaya organisasi yang salah. Contohnya seperti penentuan target yang tidak realistis, tekanan dari atasan, bahkan lemahnya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, akhirnya menciptakan lingkungan yang mendorong melakukan manipulasi. Nah, skandal ini membuktikan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi ataupun keuntungan, tetapi juga oleh integritas dan tata kelola yang baik. Menurut saya, kasus Toshiba ini menjadi sebuah pembelajaran penting untuk memperbaiki budaya organisasi yang baik, mendorong keterbukaan dan keberanian dalam menyampaikan fakta. Jika karyawan takut untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, maka sistem pengendalian internal tidak akan berjalan efektif. Prinsip target GCG ini bukan hanya sekedar teori, melainkan fondasi agar perusahaan dapat bertahan dan dipercaya dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena ini merupakan kasus yang gempar pada masanya, jadi kasus ini diangkat oleh beberapa berita besar, berita internasional, dan juga jurnal internasional. Khalayak umum bisa membacanya di berita internasional seperti BBC News yang membahas tentang Toshiba Chief Executive to Resign Over Accounting Scandal di tahun 2015. Kemudian ada jurnal internasional CFO.com, Toshiba Inflate Profit with Business Knowledge. Kemudian juga ada jurnal Lexology Investigator Published Report on Toshiba Accounting Irregularities, dan bahkan bisa dilihat langsung di website Toshiba Global, yaitu Annual Report and Independent Investigation Committee Findings. Karena ini merupakan kasus besar, jadi sangat wajar berita ini muncul di berita internasional, bahkan jurnal-jurnal internasional. Nah, teman-teman, sekian video menarik tentang perusahaan yang melanggar prinsip tarif GCG. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.